Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, yang telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang mulia. Kepadanya lah kita meminta, kepadanya lah kita menyerahkan segala urusan kita. Salawat serta salam kita haturkan Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk kembali belajar mempelajari salah satu bahasa yang terdapat di dalam dunia ini. Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bahasa yang digunakan oleh mereka yang berakal. Karena setiap orang yang berakal, mereka memiliki bahasa untuk bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan hewan, tumbuhan, ataupun makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala lainnya, yang tentunya mereka mungkin bahasanya tidak kita mengerti. Kebanyakan bahasanya tidak mengerti, mungkin mereka tidak memiliki bahasa, atau mungkin bahasa mereka itu susah untuk dipelajari. Kita sebagai manusia tentu pantas untuk bersyukur karena kita adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan dari yang lainnya. Namun di balik itu semuanya, kita juga memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Di mana keistimewaan kita sebagai manusia adalah di mana kita bisa berpikir karena kita diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti halnya dengan hewan-hewan, mereka hanya diberi otak namun tidak diberi kesempatan untuk berpikir atau berakal. Hanya berpikir yang namanya makan, minum, dan berkembang biak, itu yang dipikirkan oleh hewan-hewan yang ada. Berbeda halnya dengan manusia, mereka harus memikirkan ini dan itu. Mereka bahkan memikirkan bagaimana beribadah kepada Rabb alam semesta. Namun banyak dari manusia yang mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Mereka tidak menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan mereka seperti binatang. Bahkan Allah mengatakan balhum adhal, bahkan mereka itu lebih hina dari binatang. Itu bagi mereka yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Namun sejatinya setiap manusia aslinya mereka dapat berpikir dan memiliki akal. Berbicara tentang akal dan berbicara dengan berpikir, karena memang materi kita pada malam hari ini berkaitan tentang berakal dan tidak berakal. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, di kitab kita, di buku panduan kita, kitab Durusul Lughatil Arabiyyati bi ghairi natiqina biha
kitab karangan Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullah ta'ala, di bab yang baru setelah kita menuntaskan bab pelajaran yang ke-15. Saat ini kita masuk ke pelajaran yang ke-16. Di sini kita akan disuguhi sebuah materi yang berkaitan tentang kata tunjuk. Mana sejatinya kata tunjuk itu sudah sering berlalu tentang materi kata tunjuk. Ada dahulu di awal kitab panduan kita ini dijelaskan tentang kata tunjuk tunggal laki-laki, kemudian kata tunjuk jauh, kata tunjuk dekat laki-laki, kemudian kata tunjuk jauh laki-laki. Begitu juga ada kata tunjuk dekat untuk perempuan, kata tunjuk jauh untuk laki-laki. Kemudian juga kita telah diberikan pembelajaran di bab setelahnya tentang kata tunjuk untuk jamak atau untuk yang menunjukkan banyak. Di sana kita menggunakan kata tunjuk itu dijamakkan, yang tadinya tunggal menjadi jamak. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berbicara terkait dengan kata tunjuk. Yang membedakan kali ini bukan laki-laki atau perempuan, bukan tunggal atau jamak. Namun yang membedakan kali ini adalah berakal dan tidak berakal. Kita kelompokkan yang berakal itu hanya manusia saja. Dari isim-isim yang ada, isim untuk manusia itu yang berakal. Selain itu, contohnya binatang, tumbuhan, benda-benda mati, tentu mereka tidak berakal. Karena ya kata tunjuknya tentunya berbeda. Ketika kita menunjuk hewan dengan menunjuk manusia, menunjuk saudara kita sendiri, tentunya berbeda. Karena di situ ada kemuliaan juga. Mereka lebih berakal, memiliki akal. Berbeda halnya dengan hewan-hewan ataupun tumbuhan, mereka tidak memiliki akal. Ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16 tentang kata tunjuk yang berakal dan tidak berakal. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan ataupun bacaan kita buka terlebih dahulu apa yang ada di dalam al-kalimatu al-jadidatu. Oh, ternyata di sini tidak ada al-kalimatu al-jadidatu atau tidak ada kosakata baru. Namun kita baca terlebih dahulu di sini penjelasannya. Asmaul isyarah, di mana asmaul isyarah itu adalah isim yang digunakan untuk menunjuk. Isim isyarah bahasa Arabnya atau istilah kaidah nahwunya itu disebut sebagai isim isyarah ataupun isim yang digunakan untuk menunjuk. Asmaul isyarah, isim-isim yang digunakan untuk menunjuk itu dibedakan sebagaimana yang telah lampau, dibedakan dari dekat dan jauh. Dekat sebagaimana dekat untuk laki-laki menggunakan hadza, dekat untuk perempuan menggunakan hadhi. Adapun jauh untuk laki-laki menggunakan dzalika, jauh untuk perempuan menggunakan tilka. Ini untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Namun ketika mereka digunakan untuk jamak itu baru berbeda. Ketika tunggal, ketika orangnya itu satu atau barangnya itu satu, kata tunjuknya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan antara yang berakal dan tidak berakal. Dibedakan antara berakal dan tidak berakal itu mulai ketika digunakan untuk menunjuk sesuatu yang banyak. Jika yang ditunjuk hanya satu,
Sebagaimana contoh yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, asmaul isyarati lil qaribi al-aqil. Al-aqil artinya berakal. Asmaul isyarati, isim-isim isyarah untuk menunjukkan lil qaribi, yang menunjukkan dekat. Jadi kita ulang penjelasannya, di mana penjelasan kita kali ini adalah tentang kata tunjuk yang mana menunjukkan itu, entah itu kata tunjuk, ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahasnya terkait kata tunjuk tersebut. Dibedakan antara kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Begitu juga dibedakan kata tunjuk laki-laki dan kata tunjuk perempuan, ataupun kata tunjuk untuk tunggal, ataupun kata tunjuk untuk jamak. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, kata tunjuk itu untuk di awal pembelajaran di kitab kita, kata tunjuk untuk dekat laki-laki kita menggunakan kata hadza. Adapun kata tunjuk dekat untuk perempuan kita menggunakan kata hadhihi. Sedangkan kata tunjuk jauh untuk laki-laki kita menggunakan zalika, dan kata tunjuk jauh untuk perempuan kita menggunakan tilka. Hadza, hadhihi, zalika, tilka ini digunakan untuk tunggal, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lampau. Dan ternyata sebagaimana tadi mungkin sempat terdengar penjelasan saya, di mana di pelajaran kita kali ini, pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan terkait dengan perbedaan antara yang berakal dan tidak berakal. Isim itu dibedakan antara yang berakal dan tidak berakal. Untuk yang berakal kita khususkan untuk manusia saja, untuk menunjuk manusia. Adapun ketika kita menunjuk hewan, menunjuk tumbuhan, ataupun benda-benda mati lainnya, itu kita anggap tidak berakal. Hewan apakah tidak berakal? Mereka memiliki otak namun tidak berakal. Bahasanya seperti itu. Diungkapkan bahwa mereka tidak berakal. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hewan itu tidak berakal walaupun mereka berpikir pikiran hewani. Oleh karenanya ketika kita menunjuk hewan dan juga menunjuk saudara kita tentunya berbeda. Menunjuk hewan ya dengan kata tunjuk untuk hewan. Menunjuk saudara kita atau sesama manusia, maka kita menunjuk dengan kata tunjuk manusia. Bedanya apa? Untuk kata tunjuk ataupun isim yang menunjukkan tunggal, menunjukkan satu, itu kata tunjuk untuk yang berakal dan tidak berakal itu sama. Contohnya di sini hadza talibun, talibun dia berakal, dan laki-laki yang ditunjuk adalah hal yang dekat. Laki-laki tunggal, hadza talibun. Adapun kata tunjuk berakal juga untuk tunggal perempuan, maka menggunakan hadhihi talibatun, karena kita tahu talibun dan talibatun dia berakal. Adapun untuk kata tunjuk jauh, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, zalika talibun dan tilka talibun. Kita lihat untuk ghairu aqil, yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal, untuk tunggalnya ternyata ada hadza baitun. Kita tahu bahwa baitun artinya rumah dan itu tidak berakal. Baitun artinya rumah dan itu tidak berakal. Begitu juga sayyaratun. Dia adalah berarti mobil, itu juga tidak berakal. Hadhihi
sayyaratun. Ini mobil. Hadza baitun, hadhihi sayyaratun. Untuk tunggal sama, tunggal dekat ataupun tunggal jauh. Zalika baitun dan tilka sayyaratun. Ternyata tunggalnya sama. Bedanya di mana? Bedanya ternyata ketika dijamakkan ataupun yang ditunjuk itu isim jamak. Kita lihat yang di atas untuk yang aqil, untuk yang berakal, sebagaimana yang telah lampau kita pelajari. Hadza, jika yang ditunjuk itu banyak ataupun jamak, banyak, menunjukkan banyak, 3 atau lebih, yang mana talibun jamaknya tullabun, maka menggunakan haulai. Haulai tullabun. Haulai tullabun. Begitu juga talibatun menggunakan haulai talibatun. Haulai talibatun. Untuk kata tunjuk jauh ketika dia jamak menggunakan ulaika. Ulaika tullabun. Dan kalau talibatun menjadi ulaika talibatun. Ini untuk kata tunjuk jauh berakal perempuan jamak. Bedanya ketika untuk ghairu aqil, kita lihat di sini. Baitun jamaknya buyutun. Namun untuk menunjukkan atau kata tunjuknya bukan lagi menggunakan haula buyutun, tidak. Namun kita menggunakan kata tunggal. Kata tunggal yaitu hadhihi buyutun. Kata tunggal perempuan. Jadi dihukumi yang tadinya laki-laki dihukumi perempuan. Tunggal. Sayyaratun yang tadinya perempuan tunggal tetap dihukumi walaupun dia jamak sayyarat menggunakan hadhihi juga. Jadi ketika kita mendapatkan isim ghairu aqil atau yang tidak berakal, entah itu laki-laki atau perempuan, maka kata tunjuknya adalah kata tunjuk perempuan tunggal. Menggunakan kata tunjuk perempuan tunggal. Sebagaimana di sini menggunakan hazihi buyutun. Begitu juga hazihi sayyaratun. Begitu juga ketika digunakan untuk kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh. Ketika kata tunjuk jauh, maka kita juga menggunakan tilka buyutun. Yang tadinya baitun dijamakkan buyutun, kata tunjuk jauhnya menggunakan kata tunjuk jauh tunggal perempuan, yaitu menggunakan tilka. Begitu juga perempuan ketika dia dijamakkan, maka menggunakan perempuan tidak berakal, kita dijamakkan, maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk tunggal perempuan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ini yang tadinya dia laki-laki jadi dihukumi perempuan? Karena setiap isim yang tidak berakal, isim yang tidak berakal, ketika dia dijamakkan, maka dihukumi mu'annas atau perempuan. Dan setiap isim yang tidak berakal, kata tunjuknya itu kata tunjuk tunggal. Kata tunjuk tunggal. Bukan menggunakan kata tunjuk jamak. Sampai di sini insya Allah bisa difahami ya. Jadi di sana ada perbedaan antara yang berakal dan tidak berakal. Kata tunjuknya berbeda ketika isim tersebut jamak. Adapun ketika tunggal sebagaimana yang telah lampau semuanya sama.
Entah itu yang berakal ataupun tidak berakal. Adapun ketika dijamakkan, yang berakal itu menggunakan kata tunjuk yang dijamakkan, yang hadhihi, hadza menggunakan haulai, tilka dan zalika menggunakan ulaika. Adapun isim-isim yang tidak berakal ketika dijamakkan menggunakan kata tunjuk tunggal perempuan saja. Tidak ada yang dijamakkan kata tunjuknya. Kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk tunggal dan perempuan, bukan laki-laki. Walaupun dia isim mufradnya, isim tunggalnya itu laki-laki, namun isim jamaknya dianggap sebagai perempuan. Hukum isim ghairu akil yang tidak berakal ketika dijamakkan dihukumi perempuan. Tip itu tadi pembahasan kita pada bab kita kali ini terkait dengan isim yang berakal dan isim yang tidak berakal. Kita bahas, kita baca bacaan yang ada di pelajaran kita kali ini. Ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Di mana pelajaran ke-16 ini kita disuguhi sebuah percakapan antara mudarris dengan Muhammad dan Ali. Mudarris, seorang guru, beserta muridnya yang namanya Muhammad dan Ali. Kita baca bacaannya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Milik liman itu dari kata li yang artinya milik. Man artinya siapa. Liman milik siapa. Liman hadhil aqlamu. Aklam itu jamak. Ya, kita tahu aklam itu jamak. Mufradnya apa? Qalamun. Mufradnya qalamun. Aklam mufradnya qalamun. Dan kita sudah bahas tadi di mana aklam atau qalamun itu adalah isim ghairu aqil yang tidak berakal. Kata mak benda yang mati yang tidak berakal, maka dihukumi sebagai ketika dia dijamakkan maka dihukumi sebagai muannas, sebagai perempuan. Walaupun qalamun, ketika qalamun maka menggunakan hadza qalamun. Namun ketika aklamun dia dihukumi perempuan, maka kata tunjuknya juga kata tunjuk perempuan. Karena dia ghairu aqil, karena dia tidak berakal, bukan kata tunjuk jamak, walaupun dia jamak bukan menggunakan kata tunjuk jamak, namun cukup menggunakan kata tunjuk mufrad yang menunjukkan perempuan, yaitu hadhihi. Kata tunjuk tunggal perempuan yaitu hadhihi. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Ya Muhammad. Milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Maka Muhammad menjawab, hiya. Kita lihat. Muhammad mengatakan hiya, bukan mengatakan huwa. Padahal pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ketika qalamun laki-laki, kata gantinya adalah huwa. Kata ganti dia laki-laki walaupun dia benda.
Namun karena qalamun ini adalah isim yang tidak berakal, ketika dijamakkan, yang tadinya mudzakkar, dijamakkan menjadi, dihukumi menjadi muannas. Dihukumi menjadi muannas. Aklamun kan dia jamak, tapi kenapa menggunakan dia bukan menggunakan hunna? Seperti halnya yang tadi kita sebutkan, karena dia muannas. Ghairu, karena dia adalah isim ghairu aqil, yang tidak berakal, maka dia dihukumi perempuan, dan kata gantinya, kata tunjuknya menggunakan zomir ataupun kata tunjuk tunggal perempuan. Kata tunjuk ataupun kata ganti tunggal perempuan. Menggunakan kata hiya. Menggunakan kata hiya. Hiya li ya ustaz. Pena-pena itu milikku. Dia milikku wahai ustaz. Kita lihat di sini. Hiya jamilatun jiddan. Kata mudarrisnya. Kembali lagi kita disuguhi dengan sebuah sifat untuk perempuan. Padahal ketika dia tunggal, dia dihukumi laki-laki. Namun ketika dia rame-rame, ketika dia banyak, malah dihukumi perempuan. Karena memang mereka itu tidak berakal. Qalamun aklamun tidak berakal. Jika dijamakkan dihukumi perempuan. Kata gantinya dihukumi perempuan. Kata tunjuknya juga dihukumi menggunakan kata tunjuk perempuan dan ditunggal menjadi tunggal. Sifatnya pun menggunakan sifat perempuan. Hiya jamilatun jiddan. Pena-pena ini atau pena-pena itu jamilatun jiddan. Bagus sekali. Jamilah itu adalah bagus, yang mudzakarnya atau laki-lakinya jamilun. Kalau perempuan jamilatun. Karena tadi aklamu, al-aklamu dihukumi perempuan, maka sifatnya pun perempuan. Jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Dan kita lihat kutubu. Al-kutubu jamak dari kata kitabun. Al-kitabu. Jamaknya al-kutubu. Yang kita hukumi buku itu ghairu aqil. Ustaz, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, di dalam buku kan banyak pengetahuan. Maka dia tetap dihukumi tidak berakal. Selama buku itu tidak bisa berbicara dan mengajar orang lain, maka tetap dia tidak dihukumi berakal. Karena tidak mungkin. Namanya buku itu benda mati, dia tidak bisa berbicara dengan sendirinya. Hanya bisa, mungkin dalam kalimat-kalimat orang mengatakan buku itu berbicara, buku itu menjelaskan. Namun sejatinya tidak menjelaskan, tulisan yang menjelaskan. Orang yang menulis, disitulah yang menjelaskan. Buku hanya wasilah. Jadi buku tetap dihukumi sebagai benda mati atau benda yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Ketika dia dijamakkan, maka dia dihukumi perempuan. Seperti halnya perempuan yang tunggal.
Seperti halnya perempuan yang tunggal. Maka kata tunjuknya pun sama, menggunakan kata tunjuk perempuan tunggal. Hadhihi. Wa hadhihil kutubu. Dan kitab-kitab ini al-jadidatu yang baru. Lihat, sifatnya pun menggunakan sifat perempuan tunggal. Padahal dia jamak. Padahal dia jamak. Kita tahu bahwa sama, bahwasanya sifat al-jadidu itu untuk laki-laki, al-jadidatu untuk perempuan, dan ketika dijamakkan menggunakan al-jududu. Namun kita lihat di sini, al-kutubu dia hanya dihukumi sebagai perempuan tunggal saja. Karena dia jamak laki-laki namun ghairu aqil, tidak berakal. Ghairu aqil yang tidak berakal. Maka dia dihukumi seperti halnya hukum perempuan tunggal. Kata tunjuknya, kata gantinya menggunakan perempuan. Sifatnya juga menggunakan perempuan tunggal. Ahadihil kutubul jadidatu ahya laki ahya laka wa hadhil kutubu al jadidatu ahya laka. Dan kitab-kitab yang baru ini apakah dia milikmu? Menggunakan hiya, bukan huwa, ataupun hunna juga tidak, hum juga tidak. Namun menggunakan hiya. La hiya lihamidin. Tidak, buku-buku itu miliknya Hamid. Di sini tidak ada penjelasan yang baru, hanya kata hiya ini, kata ganti untuk al-kutubu. Karena dia dihukumi perempuan sebagaimana isim perempuan tunggal. Aina dafatirukum ya ikhwah. Aina dafatirukum ya ikhwan. Di mana buku-buku tulis kalian, wahai para saudara-saudara. Dafatir, kita ketahui dafatir itu adalah jamak. Mufradnya daftarun. Mufradnya adalah daftarun. Jamaknya dafatirun. Jika disandarkan menjadi dafatirukum, disandarkan dengan dhamir. Namun seperti halnya tadi, dafatir itu walaupun dia isim jamak tetap dihukumi seperti halnya hukum isim mufrad perempuan. Hiya huna ala hadzal maktabi, kata Ali. Menggunakan kata hiya, perempuan tunggal. Hiya huna, dia ada di sini. Ala hadzal maktabi, di atas meja ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini tadi materi kita, pembahasan kita terkait dengan yang berakal dan tidak berakal. Yang mana biasanya yang berakal itu aslinya semua manusia itu dihukumi berakal. Bahkan ada beberapa kalimat yang pernah ana temui, kalimat tersebut digunakan untuk manusia-manusia tentunya. Menggambarkan
gambaran manusia, namun mereka manusia ini tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang tidak menggunakan akalnya atau yang tidak mau berpikir, mereka disifati seperti binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu seperti hewan-hewan, hewan-hewan ternak. Balhum adol, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka lebih hina dibanding hewan ternak. Mungkin dari Al-Qur'an ayat tadi, orang yang mengatakan ini, yang menulis tadi mengatakan, orang yang menulis sebuah tulisan dia bersandar dengan kalimat tadi, mensifati manusia-manusia yang tidak mau berpikir seperti halnya isim ghairu aqil. Seperti hal padahal mereka itu laki-laki banyak laki-laki, namun menggunakan kata tunjuk perempuan tunggal. Sifatnya juga disifati sebagai sifat perempuan tunggal. Intinya itu hanya sedikit contoh saja. Intinya ketika isim yang tidak berakal, entah itu hewan ataupun benda mati ataupun tumbuhan, ketika dijamakkan maka dia dihukumi sebagai isim perempuan seperti halnya isim perempuan tunggal. Karena dia dihukumi perempuan dan diperlakukan seperti halnya isim perempuan tunggal. Walaupun dia banyak. Dafatir, kutub, sayyarat. Sayyarat dia emang asli perempuan. Ataupun lainnya. Misbahun, dia laki-laki. Masabih, dia dihukum jadi perempuan. Qalamun, aqlamun, kitabun, katab, kutubun, ataupun faslun jadi fusulun. Jamak-jamak tadi dihukumi sebagai isim perempuan. Nanti diperlakukan seperti halnya isim perempuan tunggal, bukan isim perempuan jamak, bukan. Namun diperlakukan seperti halnya isim perempuan tunggal. Barakallahu fikum. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita bahas untuk latihan 1. Baru setelahnya nanti di latihan 2, latihan 3, dan seterusnya. Dan latihan 4, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di latihan 1, ini masih berkaitan dengan pembahasan tadi. Dan tentu sebelum kita mendalami bab ini, saya nasihatkan bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mendengarkan penjelasan ini untuk mengulang kembali bahwasanya di sana isim itu jika ditinjau dari jumlahnya terdiri yang pernah kita pelajari itu dibagi menjadi tunggal dan jamak. Jika kita tinjau dari jenisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan di sana ketika tunggal, ketika jamak, ketika laki-laki, ketika perempuan diberlakukan berbeda-beda. Memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Entah itu dalam kata tunjuknya, entah itu dalam mensifatinya, ataupun dalam hal yang lainnya itu berbeda-beda.
Kemudian kita bahas di latihan 1, ta'ammal al-amsilatil atiyah. Al-mufrad. Kita lihat sejatinya ini bukan latihan namun penjelasan tambahan. Mufrad artinya tunggal. Mufrad tunggal untuk laki yang berakal seperti ini. Hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru. Huwa min. Ini bacanya apa ya? Ada yang tahu cara bacanya? Anak kok bingung ya. Baljika, Pak Ustadz. Baljika. Baljika. Baljika itu daerah mana? Belgia. Belgia. Kalau di kamus Belgia. Oh, Belgia. Tayyib. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikrin. Belgia. Tayyib. Belgia. Hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru. Seorang murid yang baru. Huwa min Belgia. Dia dari Belgia. Dia dari Belgia. Kita lihat di sini. Talibun itu adalah isim tunggal laki-laki dan berakal. Isim tunggal laki-laki berakal. Dia isim tunggal laki-laki berakal. Maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk tunggal laki-laki. Domirnya atau kata gantinya juga menggunakan kata ganti tunggal laki-laki. Adapun untuk jamak, jamaknya haulai tullabun jududun. Kita lihat jadidun jamaknya jududun. Hadza jamaknya menggunakan haulai, talibun jamaknya menggunakan tullabun. Haulai tullabun jududun. Mereka ini para pelajar yang baru. Hum min Belgia. Mereka ini datang dari Belgia. Ini untuk yang berakal. Untuk isim yang berakal. Karena talibun, tullabun, mereka ini berakal. Manusia. Mereka tentunya manusia. Para pelajar ini manusia. Dan mereka berakal. Bahkan mereka tullab. Talib dan tullab jamaknya. Mereka para penuntut ilmu atau para siswa. Kita lihat selanjutnya yang bagian ba. Untuk isim mufradnya. Hadza kitabun jadidun. Huwa min Belgia. Kitabun adalah isim laki-laki tunggal yang tidak berakal. Ketika dia tunggal, tidak berakal, malah dimuliakan. Hadza menggunakan dia tetap menggunakan kata tunjuk laki-laki. Huwa kata gantinya juga menggunakan kata ganti laki-laki tunggal. Hadza kitabun jadidun huwa min Belgia. Ini adalah kitab buku yang baru. Dia dari Belgia. Kita lihat ketika kitabun tadi dijamakkan. Isim yang tidak berakal ini dijamak menjadi kutubun. Namun kata tunjuknya yang tadinya hadza bukan berubah menjadi haulai sebagaimana tullabun, namun malah berubah menjadi hadhihi. Malah berubah menjadi hadhihi. Karena kutubun dihukumi sebagai mu'annas dan diperlakukan seperti isim tunggal mu'annas. Isim mu'annas yang tunggal. Hadza
kutubun jadi datun. Padahal kitabun saja menggunakan jadidun, tullabun menggunakan jududun, tapi ketika kutubun menggunakan jadi datun. Hiya min Baljika. Menggunakan kata gantinya juga menggunakan isim perempuan tunggal, yaitu hiya. Jadi bagaimana berakal dan tidak berakal saja dibedakan di dalam ilmu bahasa Arab. Bagaimana dengan bahasa kita? Itu salah satu alasan di mana bahasa Arab ini ternyata memiliki banyak sekali perbedaan, banyak sekali keunikan dan juga keistimewaan dari bahasa-bahasa yang lainnya yang tidak dimiliki oleh bahasa lain dari bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bahasa Arab dengan memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an yang bisa menjelaskan dengan gamblang walaupun dengan kalimat yang mujiz, yang ringkas, namun bisa memiliki penjelasan yang sangat gamblang. Kita lihat saja, nyatanya banyak para ulama yang mentafsirkan Al-Quran itu sampai berjilid-jilid. Padahal Al-Quran hanya 30 juz saja. Hanya beberapa surat saja. Tidak sampai 200 ribuan. Tidak nyampe. Tidak nyampe ribuan surat. Namun ketika mereka, para ulama itu mentafsirkan Al-Quran, mereka mengetahui dari berbagai aspek, melihat dari berbagai sudut pandang, apa kiranya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimatnya mungkin mujiz, ringkas, namun memiliki banyak sekali makna. Jika kita memang memahami bahasa Arab dengan benar. Kita lihat banyak sekali para ulama, bahkan hampir seluruh ulama, atau bisa kita katakan semua ulama. Mereka yang benar-benar ulama, pasti mereka menguasai bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini, untuk mendalami bahasa Arab ini, agar kita bisa mendalami agama kita, mendalami hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, mengetahui tentang agama kita. Di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.